Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini 17 April 2025, kita memasuki Trihari Suci dengan merayakan Kamis Putih, mengenang perjamuan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, lagu Anima Christi dipadusuarakan oleh Marisa Monik, Irene Indarti, dan Agustinus Ronald. Renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk mengenang kisah kasih Allah yang tanpa batas kepada umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal yang baik, dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran bab 12 ayat 1-8, dilanjutkan ayat 11-14. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun.
Demikianlah sabda Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11, ayat 23 sampai 26. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Perayaan perjamuan terakhir, dahulu, kini, dan masa depan. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini
kita merayakan Hari Kamis Putih. Hari Kamis Putih merupakan awal dari Trihari Suci atau Triduum Paskali yang membawa umat Katolik masuk dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Secara historis, perayaan ini bermula dari kebiasaan umat Kristen awal yang memperingati perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya yang merupakan momen institusi Ekaristi dan juga permanen kasih dalam bentuk pembasuhan kaki. Tradisi gereja menjadikan Kamis Putih sebagai hari yang sangat penting dalam kalender liturgi, karena pada hari inilah Yesus memberikan dua warisan terbesarnya, sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Nah, secara teologis, Kamis Putih merupakan perayaan kasih yang konkret, kasih yang melayani, dan kasih yang rela berkorban. Pada bacaan pertama mengisahkan tentang perintah Tuhan kepada umat Israel menjelang pembebasan mereka dari tanah Mesir. Kita lihat dalam Keluaran 12, Allah berbicara kepada Musa dan Harun tentang ketentuan Paskah yang harus dijalankan oleh orang Israel. Mereka diperintahkan untuk memilih anak domba jantan yang tak bercela, menyembelihnya, dan darahnya dipoleskan pada ambang pintu sebagai tanda bagi malaikat maut untuk melewati rumah mereka. Ini adalah perintah simbolik dan profetis. Darah anak domba menjadi tanda keselamatan bagi bangsa yang diperbudak. Saat itu, bangsa Israel hidup dalam penderitaan di Mesir, diperbudak oleh Fir'aun. Dengan mukjizat-mukjizat yang menyertainya, Allah mempersiapkan pembebasan besar bagi umatnya. Tokoh-tokoh utama dalam kisah ini adalah Musa sebagai nabi dan pemimpin bangsa Israel, serta Harun, saudaranya yang menjadi imam. Perintah ini bukan hanya ritual sekali waktu, melainkan perayaan abadi yang harus dikenang turun-temurun. Dalam konteks Israel kuno, Paskah menjadi lambang pembebasan, kehadiran Allah yang menyelamatkan, dan perjanjian kasih-Nya yang tidak pernah dikhianati. Darah anak domba bukan hanya lambang fisik, tetapi simbol teologis dari perlindungan Allah. Perjamuan Paskah ini juga menjadi fondasi teologis dan historis bagi Ekaristi yang nanti digenapi oleh Kristus dalam perjamuan terakhir. Maka, Allah dalam perjanjian lama telah memberikan tanda-tanda keselamatan yang mencapai kepenuhannya dalam Kristus. Kisah Paskah dalam bacaan ini adalah pengantar menuju makna Ekaristi sebagai perjamuan keselamatan dan pembebasan sejati. Jika anak domba di Mesir adalah tanda pembebasan dari perbudakan fisik, maka Kristus adalah anak domba Allah yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Penggenapan ini akan dipahami secara lebih mendalam dalam bacaan kedua. Nah, kita lihat dalam bacaan kedua, ini bercerita tentang institusi Ekaristi oleh Yesus sendiri pada malam sebelum Ia diserahkan. Dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23-26, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus ajaran yang ia sendiri terima dari Tuhan, bahwa pada malam Ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan anggur, memberkatinya, dan berkata bahwa itu adalah tubuh dan darah-Nya. Ini adalah momen sakramental yang menjadi dasar liturgi Ekaristi gereja sepanjang zaman. Paulus menulis ini kepada jemaat yang saat itu sedang mengalami perpecahan dan perbedaan dalam hidup komunitas. Dengan menegaskan kembali makna Ekaristi, Paulus mengingatkan bahwa perjamuan Tuhan bukan sekedar ritual, melainkan persekutuan kasih dan peringatan akan pengorbanan Kristus. Konteks sosial di Korintus memperlihatkan bagaimana perayaan Ekaristi bisa kehilangan maknanya jika tidak dihidupi dalam semangat persaudaraan dan kesetaraan. Jemaat Korintus kala itu cenderung memisahkan yang kaya dan miskin dalam perjamuan kasih, sehingga makna tubuh Kristus sebagai satu kesatuan umat yang saling berbagi itu menjadi kabur. Maka Paulus dengan tegas mengatakan bahwa setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan, kita mewartakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Ini bukan hanya peringatan, tetapi juga perutusan. Ekaristi adalah panggilan untuk mengenangkan kasih yang total dan meneruskan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi liturgi Katolik, perkataan konsekrasi dalam misa itu bersumber dari teks ini.
Setiap kali kita mengikuti misa kudus, kita masuk dalam momen pengorbanan Kristus yang satu dan sama. Maka, Ekaristi bukan hanya pusat liturgi, tetapi jantung kehidupan rohani umat. Nah, sementara dalam bacaan Injil mengisahkan tentang tindakan Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Dalam Yohanes bab 13 ayat 1-15, Yohanes tidak menuliskan institusi Ekaristi seperti dalam Injil Sinoptik, tetapi menampilkan pesan mendalam melalui tindakan simbolis pembasuhan kaki. Injil mencatat bahwa tindakan ini terjadi sebelum hari raya Paskah. Ketika Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba, dalam kasih-Nya yang sempurna, Ia ingin menunjukkan kepada murid makna pelayanan yang sejati. Membasuh kaki adalah tindakan yang dilakukan oleh budak pada masa itu, bukan seorang guru. Maka ketika Yesus melakukannya, hal itu mengundang keterkejutan yang besar. Petrus menjadi tokoh yang menonjol dalam kisah ini ketika ia menolak dibasuh kakinya oleh Yesus. Namun Yesus menjelaskan bahwa jika Petrus tidak dibasuh, maka ia tidak mendapat bagian dalam Dia. Di sini, Yesus menegaskan bahwa pelayanan dan kemurnian hati adalah syarat untuk bersatu dengannya. Pembasuhan kaki menjadi simbol penyucian, kerendahan hati, dan kasih yang melayani. Tindakan ini bukanlah simbolisme kosong, melainkan tindakan profetik yang menubuatkan pengorbanan Yesus di salib. Tindakan Yesus membasuh kaki menunjukkan model kepemimpinan baru, bukan yang dilayani, melainkan yang melayani. Di dunia yang mengagungkan kuasa dan status, Yesus menampilkan kerendahan hati sebagai jalan keselamatan. Pembasuhan kaki ini juga menjadi dasar spiritual dan liturgis dari pelayanan di gereja, terutama bagi para imam dan pemimpin gereja yang dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Tindakan ini menjadi inspirasi konkret dalam hidup komunitas, khususnya dalam gereja perdana yang hidup dalam kasih dan solidaritas. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam perayaan Kamis Putih ini kita disadarkan bahwa kasih sejati tidak hanya diungkapkan dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan konkret. Allah tidak hanya membebaskan umatnya dari perbudakan fisik seperti di Mesir, tetapi membebaskan kita dari dosa dengan memberikan anaknya. Dalam Ekaristi kita mengenangkan dan menghadirkan kembali karya keselamatan itu. Dan melalui pembasuhan kaki, kita diajak untuk menghidupi kasih yang rendah hati dan tulus dalam kehidupan sehari-hari. Secara teologis, ketiga bacaan ini memperlihatkan kesinambungan antara narasi kasih dari anak domba Paskah di Mesir, ke tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, hingga ke pelayanan kasih dalam tindakan membasuh kaki. Ini adalah spiritualitas Paskah yang hidup, kasih yang berkorban, kasih yang memberi, dan kasih yang melayani. Dalam konteks dunia masa kini, di mana egoisme, kekuasaan, dan dominasi kerap menjadi nilai dominan, spiritualitas Kamis Putih menjadi kritik sekaligus jalan keluar, yaitu kasih yang tulus dan pelayanan adalah kekuatan sejati dari umat beriman. Nah, kaum muda Katolik juga diajak untuk tidak hanya menjadi penonton dalam liturgi, tetapi menjadi pelayan kasih di tengah komunitas. Dalam masyarakat juga, semangat kasih putih bisa dihidupi melalui tindakan nyata, ya, seperti solidaritas terhadap yang miskin, merawat lansia, menolong korban bencana, atau membela mereka yang tertindas. Kepemimpinan yang rendah hati dan pelayanan yang tulus menjadi tanda otentik dari seorang pengikut Kristus sejati. Contoh konkret dari bacaan-bacaan kita renungkan ini kita dapat terapkan dalam hidup sehari-hari. Ya, contohnya, banyak relawan muda yang hari ini terlibat dalam pelayanan sosial seperti gerakan Food Rescue yang menyelamatkan makanan layak dikonsumsi untuk dibagikan kepada tunawisma dan orang miskin di kota. Atau para tenaga kesehatan dan relawan kemanusiaan yang memilih membasuh kaki dunia modern yang luka dan sakit melalui dedikasi mereka tanpa pamrih. Ini semua adalah wajah konkret dari Ekaristi dan pembasuhan kaki dalam konteks kekinian. Maka dari itu, marilah kita memperbarui komitmen kita sebagai murid Kristus menerima Ekaristi bukan hanya sebagai ritus,
tetapi sebagai perutusan untuk menjadi saksi kasih. Dan marilah kita belajar dari Tuhan sendiri yang tidak malu membasuh kaki kita, agar kita pun tidak malu membasuh kaki sesama dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Nah, pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan antara lain, apakah saya sungguh menyadari makna Ekaristis sebagai peringatan dan kehadiran kasih Allah yang menyelamatkan? Sejauh mana saya hidup sebagai pribadi yang melayani, bukan hanya dilayani? Apa bentuk konkret dari membasuh kaki dalam hidup saya sebagai murid Kristus saat ini? Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami kasih yang tak terbatas melalui roti yang Kau pecah dan kaki yang Kau basuh. Ajarlah kami untuk menghayati Ekaristi sebagai pusat hidup kami dan menjadikannya sumber kekuatan untuk melayani sesama. Jadikanlah hati kami rendah hati seperti hati-Mu, agar dalam setiap tindakan kami, kasih-Mu dapat dirasakan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh